Oke guys, kali ini kita akan ketemu dengan box office yang sangat barbar di tahun 2026. Selamat menyaksikan Cekidot. Terima kasih untuk semua yang telah menonton dan subscribe. Semoga rezekinya banyak dan selalu mengalir seperti air hujan yang deras, seperti air laut lah. Ya, kembali lagi bersama gua, YouTuber abal-abal. Semoga yang belum subscribe bisa subscribe, like, komen, dan share. Cekidot. Ini orangnya sedang mengobrol dengan seorang profesor lab melalui panggilan telepon, memberitahukan jika pemerintah sudah meredakan lab yang ia akan tempati untuk melakukan penelitian. Namun yang menjadi masalah bukanlah tentang pabrik, melainkan sampel berbahaya yang bernama tiran kini telah hilang, diduga dicuri oleh salah satu ilmuwan yang sama-sama bekerja di lab tersebut. Mendapat kabar itu, Direktur Choi lantas menghampiri seorang wanita yang selama ini selalu menjadi informannya, di mana tujuan Direktur Choi datang ke sana hanya sekedar meminta dia untuk mencarikan informasi mengenai dokter yang telah mengambil sampel tiran. 우리도 무의증 됐음. Sungguh sangat disayangkan, tatkala si informan sendiri kali ini tidak bisa lagi melakukan tugasnya dengan alasan jika semua pekerja yang ia miliki untuk mencari informasi kini telah dibantai habis oleh seseorang. Namun meskipun demikian, si informan merekomendasikan seorang asisten bernama Jack Kyung yang dikenal sangat mematikan. 쓸 일이 없을 것 같거든요. 그리고 계약은 유효합니다. Asasin yang direkomendasikan oleh si informan sedikit membuat Direktur Choi ragu untuk mempekerjakannya, bukan karena tak percaya pada kehebatan yang dimiliki, melainkan karena Jack Kyung sendiri mempunyai dua kepribadian yang sulit untuk dipercaya. 다중인격이라고 하죠. 그러려면 Di tengah obrolan tersebut terdengar suara keributan di lantai bawah. Sadar jika itu adalah ulah pembunuh bayaran, si informan lantas menyuruh Direktur Choi untuk segera pergi dari tempat ini, sedangkan dirinya sendiri akan menghadapi semua musuh yang kedatangannya ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh si informan dari jauh-jauh hari. Dan inilah sosok Jack Kyung, seorang asasin yang dikenal sangat mematikan, di mana julukan yang diberikan kepadanya benar-benar nyata. Hal itu terbukti ketika Jack Kyung membantai habis semua penjaga di salah satu pabrik dengan alasan karena mereka telah dengan tega menghabisi ayah Jack Kyung, bahkan merubah tubuh sang ayah menjadi beberapa potongan yang dimasukkan ke dalam tas kecil. 쓰레기 작은 가방에 밀어넣다니 신을 보고 알았다. Selesai dengan hal tersebut, Jack Kyung segera membawa jasad sang ayah pergi. Pada hari itu juga, dia langsung mengadakan prosesi pemakaman yang layak untuk mendiang sang ayah. Tak lama Jack Kyung dihampiri oleh seorang pria bernama Yeon yang menyuruhnya untuk melakukan misi, yaitu merebut sampel tiran dengan bayaran yang cukup lumayan. Sempat menolak permintaan tersebut, namun setelah Jack Kyung mengingat kembali impian dia dengan mendiang sang ayah dahulu, Jack Kyung pun memilih untuk berubah pikiran dan menerima permintaan tersebut. Malam itu juga, Jack Kyung beraksi dengan meledakan iring-iringan mobil dokter yang mengambil sampel tiran, dan sesuai dengan julukannya, dia berhasil menyelesaikan misi hanya dalam sekejap mata. Setelah koper berisikan sampel tiran berhasil didapat, Yeon lantas memberikan koper tersebut kepada seorang pria bernama Kim, karena ternyata mereka berdua telah bersekongkol untuk mendapatkan tiran. Namun yang menjadi permasalahan kali ini adalah mereka harus secepat mungkin melunasi pembayaran kepada Jack Kyung agar semuanya aman terkendali. 확실해야 된다. 진행비 정상이나 좀 합시다. Karena saat ini koper berisikan sampel tiran sudah berada di tangan Kim, dia pun lantas menghubungi atasannya yang tiada lain adalah Direktur Choi untuk sekedar memberitahukan jika sampel tiran telah berhasil dibawa, di mana kabar tersebut sangat membuat Direktur Choi kegirangan karena akhirnya sampel penting itu berada di tangannya. Kabar membahagiakan itu langsung Direktur Choi sampaikan kepada seorang pria tua yang tiada lain adalah profesornya selama ini, di mana Pak Profesor yang mendengar kabar tersebut pun seketika merasa tenang karena sampel berbahaya akhirnya berada di tangan yang tepat. Beralih kepada Jack Kyung, dia terlihat sedang berada di pinggiran danau dengan keadaan baju basah kuyup. Entah apa yang terjadi kepadanya, karena selain baju yang basah, dia juga terus memperhatikan sebuah sampel yang sama sekali tidak diketahui secara pasti apa itu namanya. Di sebuah lokasi yang tak jauh dari danau, terlihat dua orang pria sedang menghabisi seorang wanita tak bersalah, dan tepat ketika aksi pembunuhan akan dilakukan, salah satu pria malah pergi ke semak-semak berniat ingin buang air kecil, namun tebak apa yang dia temukan? 아, 씨발 깜짝이야. Ya, sungguh tak terduga Jack Kyung berada di hadapan si pria itu, di mana Jack Kyung yang sadar jika pria di hadapannya bukanlah orang baik, dia pun lantas melakukan hal seperti ini. Dengan tanpa memberi ampunan sedikit pun, Jack Kyung terus menyiksa dua pria tersebut hingga benar-benar koid, dan pada saat aksi penyiksaan masih berlangsung, si wanita memilih untuk pergi karena takut akan dijadikan target berikutnya. Abaikan guys, abaikan. Si wanita memilih untuk pergi karena takut akan dijadikan target berikutnya.
Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada seorang pejabat pemerintah bernama Direktur Sa sedang menunggu kedatangan atasannya yang akan hadir ke sana untuk membahas sampel tiran yang kini sudah direbut oleh orang lain, di mana mereka yakin jika ini adalah ulah Direktur Choi, sehingga demi membuktikan dugaan mereka, Pak Atasan pun lantas menyuruh Direktur Sa untuk mengadakan pertemuan dengan Direktur Choi. Dia bernama Paul, seorang warga asli Korea yang tinggal di Filipina. Saat ini dia sedang melihat sebuah rekaman eksperimen manusia yang ditenggelamkan di dalam cairan zat khusus hingga berubah menjadi sosok monster yang mengerikan. Dan di tengah fokus melihat rekaman tersebut, Paul mendapat kabar mengenai sampel tiran yang kini sudah berada di Korea, sehingga demi mendapatkannya, dia pun lantas pergi menuju Korea saat itu juga. To Korea. Beberapa hari kemudian, terlihat salah satu warga sedang memulai aktivitasnya di pagi buta menuju sebuah danau. Hingga tak lama setelah dirinya cingogo sambil menikmati udara segar di pagi hari, tiba-tiba terdengar suara berisik di balik semak-semat. Dia yang merasa penasaran pun lantas menghampiri sumber suara dan menemukan hal seperti ini. Entah makhluk apa yang keluar dari semak-semak, apakah itu hewan jadi-jadian ataukah monster hasil eksperimen para peneliti beberapa hari lalu. Namun yang pasti, ketika makhluk tersebut akan mencoba menerkam si warga, secara mengejutkan tiba-tiba terbakar sendiri setelah sinar matahari pagi menyoroti tubuhnya. Satu minggu kemudian, terlihat seorang pembunuh bayaran bernama Im Sang datang ke sebuah pedesaan untuk menghampiri salah satu warga yang terkena penyakit aneh. Ia yang saat itu menyamar menjadi reporter pun lantas memberikan beberapa pertanyaan kepada si istri dari warga itu agar supaya penyamarannya tidak terbongkar. 여쭙고 가면 됩니다. 아, 예. 선생님 말씀을 인터뷰? 멧돼지. Dirasa sudah cukup untuk membangun kepercayaan, Insang segera memulai aksinya dengan memperlihatkan sebuah video eksperimen manusia kepada warga sakit tersebut. Dan setelah rekaman itu ditunjukkan, si warga langsung lekas bereaksi seperti ini. Setelah melihat penyakit yang menimpa si warga, Insang yakin jika penyakit tersebut diakibatkan oleh perpindahan virus karena tubuh sebelumnya hancur lebur. Dan untuk mengatasi terjadinya penyebaran, maka Insang dengan sangat terpaksa menghabisi pasutri itu sekaligus membakar rumah mereka. Selesai dengan tugas yang dijalankan, Im Sang segera masuk ke dalam mobil dan membuka chat dari atasannya yang kembali memberikan perintah untuk menghabisi target selanjutnya, yaitu Yeon. Sehingga demi segera menyelesaikan misi yang diberikan, Im Sang pun segera menuju lokasi untuk mencari keberadaan si target. Di tempat lain, saat ini terlihat seorang dokter di klinik ilegal sedang menjahit beberapa luka yang terdapat pada tubuh Jakyung. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun yang pasti, sekarang Jakyung sedang mengalami masa kritis disebabkan oleh luka yang didapat olehnya. Setelah selesai menjahit luka yang ada pada tubuh Jakyung, si dokter dengan tega memberitahukan keberadaan pasien ini kepada anak buah Direktur Choi dan meminta beberapa won sebagai upahnya, di mana maksud dan tujuan dia melakukan itu karena mengetahui jika Direktur Choi akan menghabisi Jakyung hanya karena tidak ingin melunasi upah pekerjaan Jakyung saat merebut sampel tiran. 좀 비쌀 것 같으네. Anak buah Direktur Choi yang mendapat laporan mengenai keberadaan Jakyung lantas melaporkan kepada Kim yang tiada lain adalah bawahan Direktur Choi. Mendengar hal tersebut, Kim langsung mengutus beberapa pembunuh bayaran untuk pergi menuju lokasi yang sudah ditentukan. 회사보다 무조건 먼저 처리해야 된다. Setibanya para pembunuh bayaran di lokasi, mereka tanpa pikir panjang langsung menghabisi si dokter, yang kemudian akhirnya segera menghampiri Jakyung sehingga... Sungguh luar biasa, kecepatan Jakyung dalam beraksi berhasil membuat semua pembunuh bayaran tewas dengan sangat mudah. Bahkan yang lebih epiknya lagi, Jakyung sama sekali tidak terluka sedikit pun, meski saat ini tubuhnya penuh atan luka sayatan yang entah disebabkan oleh apa. Semua musuh yang kini telah berhasil ditangani seketika membuat Jakyung teringat pada pengkhianatan yang dilakukan oleh Yeon. Karena ternyata setelah Jakyung berhasil mendapatkan sampel tiran dan memberikannya kepada si Yeon, Jakyung malah mendapat perlakuan sadis hingga tak mampu untuk melakukan perlawanan yang pada akhirnya dia pun terdampar di tepi danau. Selesai membersihkan darah yang menempel di tubuh, Jakyung lantas pergi dari sana untuk mencari keberadaan Yeon demi membalaskan dendam atas pengkhianatan. Meskipun saat ini dia sedang sibuk, Jakyung tetap tidak lupa untuk mengambil sampel yang kini diselimuti oleh kain berwarna coklat. Tepat ketika akan menuruni tangga, Jakyung mendengar sebuah mobil berhenti di depan klinik. Sadar jika itu adalah musuh, dia pun segera bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Dan setelah kondisi dirasa sudah cukup aman untuk kabur, Jakyung pun dengan sangat santainya membawa mobil orang lain dan pergi dari sana saat itu juga. Di tempat lain, Kim yang mengetahui jika pembunuh bayaran kirimannya gagal menjalankan misi, lantas menyuruh bawahannya untuk memasukkan Jakyung ke dalam daftar pekerja. 제작에도 인과장 부총이야. Beralih pada Direktur Sa yang kini sedang menjalankan perintah dari atasannya untuk menemui Direktur Choi demi membahas mengenai sampel tiran, di mana Direktur Sa yang memiliki sifat pemberani dengan sangat terang-terangan meminta kepada Direktur Choi agar segera mengembalikan sampel tiran yang kini berada di tangannya. 그냥 가져간 거. Mendengar hal itu, Direktur Choi seketika langsung marah dan langsung yakin jika Direktur Sa telah bekerja sama dengan Paul yang juga menginginkan sampel tiran tersebut. Direktur Choi yang tentunya tidak akan pernah memberikan sampel itu pun lantas pergi dari sana saat itu juga. Selanjutnya kita akan diperlihatkan pada sifat asli Direktur Choi tatkala dia dengan tega menghabisi profesor yang menjadi gurunya selama ini. Tujuan dia melakukan hal itu hanya demi untuk mewujudkan kekuasaannya.
Sedangkan untuk Im Sang sendiri, kini dia sedang memantau seorang pria di sebuah acara yang tiada lain adalah teman si Yeon, yang tepat setelah acara tersebut selesai, Im Sang secara mengejutkan sudah berada dalam mobil si teman. Kemudian, dia mengancam orang tersebut dengan menodongkan senjata tajam dan menyuruhnya untuk segera melajukan mobil itu. Setibanya di suatu tempat, Im Sang langsung menyiksa si teman tanpa ampun. Hal itu ia lakukan agar dia bisa memberitahukan di mana lokasi keberadaan Yeon. Si teman yang tak kunjung buka mulut membuat Im Sang dengan sangat terpaksa mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya apabila masih tak kunjung memberikan informasi. Di mana akhirnya si teman pun yang tak mempunyai pilihan lain lantas mengiyakan pertanyaan Im Sang ketika menunjukkan alamat rumah Yeon. 그럴 리 없겠지만. Im Sang yang merasa jika si teman kali ini tidak akan berbohong, dia pun lantas melakukan hal seperti ini. Di tempat lain, Jak Kyung mendatangi restoran milik Yeon berharap dia menemukan keberadaannya di sana. Namun sungguh sangat disayangkan, Jak Kyung hanya mendapati restoran itu dalam keadaan kosong, yang mana tidak ada satu orang pun di dalamnya. 燕儿他再怎么不对，也是萧家的嫡长孙，轮得着你动家法？你可 Swift you. Tak diam begitu saja, Jak Kyung langsung pergi menggunakan mobil orang lain. Setibanya di suatu tempat, dia disambut oleh salah satu pembunuh bayaran yang spontan menganggap Jak Kyung hanyalah seorang wanita lemah. Di mana itu tentu saja membuat Yeon kesal sehingga... Hey Roshan. Selesai memberikan pelajaran pada orang itu, Jak Kyung segera pergi untuk menemui seseorang yang sangat dekat dengan Yeon. Hingga setibanya di sana, dia kembali mendapat perlakuan sama seperti sebelumnya, yang hal itu tentu membuatnya semakin marah dan... Ya, sungguh sangat biasa di luar, Jak Kyung mampu menghabisi semua pembunuh bayaran seorang diri dan hanya menyisakan satu orang untuk ditanyai keberadaan Yeon. Kemudian setelah Jak Kyung berhasil mendapatkan alamatnya, dia tak segan-segan untuk menghabisi orang tersebut. 그래서 연모역은 어딨냐고. Di tempat lain, kita berpindah pada babenguk si Paul yang baru saja sampai di Korea dan langsung dihampiri oleh Direktur Sa dan atasannya, di mana kedatangan si atasan membuat Paul sedikit kesal karena si atasan gagal mengambil sampel tiran dari tangan Direktur Cha, sehingga sebagai bentuk hukuman, Paul lantas menyuruh si atasan untuk berhenti melakukan tugas pengambilan sampel tiran, sebab tugas ini akan langsung ditangani oleh si Paul sendiri. 가세요. 네? 퇴근하세요. Pada pagi hari tanpa ambyar, Paul langsung menemui Direktur Choi di suatu tempat. Di sana Paul dengan tegas meminta Direktur Choi agar segera mengembalikan sampel tiran yang sangat berbahaya. Sayangnya, Direktur Choi yang masih berpegang teguh pada keputusannya tersebut memilih untuk tidak menuruti permintaan si Paul. 글쎄 뭔지를 알아야 도와주지. 아, 이 새끼 진짜. Beralih pada Im Sang yang kini sedang menjalankan aksinya demi menemukan keberadaan Yeon. Ia yang sebelumnya sudah mendapat sedikit bocoran mengenai markas persembunyiannya, lantas dengan cepat pergi ke sana. Hingga setibanya di dalam markas, Im Sang pun melakukan hal yang seperti ini. Sesuai julukan yang diberikan, yaitu Sang Kematian, Im Sang lagi dan lagi berhasil menghabisi semua anak buah Yeon hingga tak menyisakan satupun. Yang tepat ketika sedang dalam perjalanan pergi, dia tak sengaja berpapasan dengan Jak Kyung yang membuatnya sedikit tidak asing pada gaya berpakaian yang dikenakan olehnya. Im Sang yang merasa jika wanita tadi adalah target selanjutnya, lantas membuka ponsel dan melihat jika benar memang wanita tersebutlah targetnya. Namun tepat ketika dia akan menghampiri Jak Kyung, sekelompok anak sekolah Badung tiba-tiba menyeret Im Sang ke suatu tempat yang gelap. Dengan diseretnya Im Sang ke tempat yang gelap, tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk memberikan pelajaran kepada sekelompok anak Badung tersebut. Hal itu terbukti jelas ketika dia benar-benar membuat semua anak Badung itu dibuat sekarat. 아이고, 디스크가 이거. Direktur Sa sendiri yang masih teringat pada kejadian malam tadi, lantas menanyakan keberatasannya terkait sepenting apa sampel tiran hingga diburu oleh banyak orang. Mendengar hal itu, si atasan hanya menjawab jika dirinya tidak mengetahui lebih dalam terkait sampel tiran, karena yang ia tahu saat ini adalah sampel tersebut sangat penting untuk para tentara. 샘플의 내용이 뭡니까? 그게 뭐길래 저렇게 둘 다 미쳐서 날뛰는 겁니까? Di tengah obrolan itu, Direktur Sa dan atasannya mendapat informasi jika orang suruhan yang diperintah untuk mencari keberadaan Yeon kini telah berhasil ditemukan, sehingga tanpa pikir panjang, Direktur Sa dan Pak Atasan langsung pergi. Hingga setibanya di tempat tujuan, mereka berdua benar-benar melihat jika Yeon sedang duduk santai menikmati suasana. 아, 해장국만 먹어서 그런가? Yeon yang melihat keberadaan Direktur Sa dan Pak Atasan tepat berada di hadapannya, dia pun langsung angkat tangan sambil menyebutkan jika dirinya siap bekerja sama dengan pemerintah asalkan nama dari daftar list buronan Im Sang harus segera dihapus. Di mana Direktur Sa yang berpikir jika ini akan menguntungkan pun lantas mengatakan bahwa keberadaan Yeon bisa dijadikan umpan supaya Direktur Choi datang dan memberikan sampel tiran tersebut. Telah sampai ke telinga Paul yang kini sedang menginterogasi Direktur Choi terkait di mana keberadaan seorang peneliti hebat serta profesor yang menjadi guru Direktur Choi dahulu. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh Direktur Choi agar berpikir lebih jauh jika sampel tiran tersebut sangatlah berbahaya dan akan sangat-sangat mengancam dunia apabila berada di tangan yang salah. Oleh karena itu, Paul terus meminta kepada Direktur Choi agar segera mengembalikan sampel tersebut kepada ahlinya. 진짜 싹 다 죽인다. 그러시든가.
Setelah mendapat informasi tersebut, Paul langsung bereaksi dengan cara menghadang rombongan mobil Direktur Sa yang sedang membawa Yeon di dalamnya, dan tanpa pikir panjang, Paul segera menyuruh bawahannya yang mempunyai kekuatan super untuk melakukan hal seperti ini. Kekuatan biasa di luar yang dimiliki oleh anak buah Paul sungguh-sungguh sangatlah menakutkan tatkala dia bisa membuka atap mobil hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, di mana hal tersebut tentu membuat Yeon yang ada di dalam mobil sangat ketakutan hingga tak bisa melakukan perlawanan. Oke. Di sisi lain, Jak Kyung yang saat ini masih berambisi ingin menemukan keberadaan Yeon pun lantas mendatangi seseorang yang sangat dekat dengan Yeon, namun sungguh sangat tidak diduga. Kedatangannya ke sana justru malah membuat orang tersebut takut karena sebelumnya dia pernah berseteru dengan Jak Kyung hingga merasakan trauma sampai sekarang. Jak Kyung sendiri terus memberikan beberapa pertanyaan sekaligus ancaman supaya orang tersebut bisa memberitahukan keberadaan Yeon saat ini, sekaligus juga seseorang penting di belakang Yeon yang selama ini sangat melindunginya. Akan tetapi, tepat ketika orang tersebut akan memberitahukannya, tiba-tiba... Ya, serangan tersebut berasal dari Im Sang yang dengan cepat melancarkan beberapa tembakan, di mana Jak Kyung tentunya tidak akan tinggal diam begitu saja, sehingga... Karena kemampuan keduanya sama-sama tidak tertandingi, membuat mereka berdua saling melukai satu sama lain. Namun sebuah fenomena terjadi. Tatkala Jak Kyung tiba-tiba menanyakan apakah Im Sang datang untuk menghabisi Yeon, setelah mendengar jawabannya, Jak Kyung lantas meminta kepada Im Sang supaya memberikan kesempatan agar dirinya bisa menghabisi si Yeon saat itu juga. 걘 내가 꼭 좀 봐야겠거든. Mendengar itu, Im Sang sadar jika tujuan mereka berdua adalah menghabisi Yeon, sehingga ketika Im Sang mendapatkan perintah untuk pergi ke lokasi tempat Yeon berada, maka Im Sang pun lantas mengajak Jak Kyung agar ikut pergi bersamanya. 지금 어디 있대 그 새끼? Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Im Sang serta Jak Kyung berhasil sampai ke lokasi tujuan dan melihat iring-iringan mobil Paul yang membawa Yeon serta Direktur Choi di dalamnya, sehingga tanpa pikir panjang, mereka pun melakukan hal seperti ini. Paul yang melihat jika mobil Im Sang berada tepat di belakang mereka, dia lantas menyuruh anak buahnya untuk menangani Im Sang, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke rumah aman milik Direktur Choi untuk membawa sampel tiran yang disimpan di sana. Setibanya di rumah aman, Paul segera menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi seluruh penjaga di sana, dan bersamaan dengan hal itu pula, kunci koper tempat disimpannya sampel tiran telah berhasil dibuka. Setelah semua anak buah berhasil menghabisi semua penjaga, kini saatnya manusia super beraksi dengan mendobrak pintu besi sehingga... Sebuah kejanggalan akhirnya terjadi tatkala koper yang selama ini diperebutkan oleh semua orang ternyata kosong melompong, tidak ada satupun barang bahkan sampel tiran di dalamnya, yang mana hal itu tentu membuat mereka sangat kebingungan terkait di mana sampel tiran sekarang berada. Dan coba kalian tebak di manakah sampel tersebut berada? Dengan hilangnya sampel tiran tentu membuat Paul sangat marah, sehingga ia tak segan-segan menyandra 4 orang yang selama ini sangat berperan penting bagi Direktur Choi, di mana Yeon yang kini dijadikan sebagai sandera pun lantas mengatakan bahwa kemungkinan besar sampel tersebut dicuri oleh Jak Kyung yang begitu handal dalam membuka kode. Beralih pada Jak Kyung dan Im Sang, setelah kejadian pelemparan mobil yang dilakukan oleh si manusia super, membuat Jak Kyung berakhir di dalam semak-semak, dan tepat ketika dia terus-menerus memanggil Im Sang, tiba-tiba si manusia super berada di belakangnya, sehingga... Meski selama ini Jak Kyung dikenal sangat mematikan, namun ketika dia berhadapan dengan si manusia super, julukannya tidak berarti lagi karena semua serangan yang dia berikan bahkan sampai membuat Jak Kyung tidak bisa melawannya sama sekali. Di tengah ambang kematian, Jak Kyung berusaha sekuat mungkin untuk melawan si manusia super, dan inilah yang terjadi. Tepat ketika si manusia super akan menghabisi Jak Kyung, Im Sang tiba-tiba muncul di balik semak-semak dan langsung melancarkan beberapa serangan mematikan. Namun setelah si manusia super berhasil dihabisi, Im Sang malah melihat hal seperti ini. Reaksi yang dirasakan oleh Jak Kyung saat ini membuatnya merasa aneh, sehingga ia menunjukkan sampel yang selama ini telah dibawa olehnya kepada Im Sang. Menyaksikan hal itu tentu membuat Im Sang sangat terkejut dan langsung mengatakan bahwa benda tersebut adalah sampel tiran. 어째서는 이 모양 그 새끼를 어떻게 믿고? Penasaran dari mana Jak Kyung mendapatkan sampel tersebut, Im Sang pun lantas menanyakannya kepada Jak Kyung. Dengan belak-belakan dia menjawab bahwa dia sendiri telah mengambil sampel ini terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada Yeon. Adapun alasan dari itu, Jak Kyung merasa tidak percaya jika Yeon akan membayar lunas upahnya. Entah perjanjian apa yang disetujui oleh Im Sang hingga membuatnya berpikir untuk tidak menghabisi Jak Kyung yang kini telah terpapar oleh sampel tiran. Hal itu terbukti ketika mereka datang ke rumah aman dan langsung melancarkan beberapa serangan.
Im Sang dan Jak Yung akhirnya membagi dua tugas di mana Im Sang harus menghadapi beberapa anak buah Paul yang kini telah menyandra Direktur Choi serta beberapa orang terdekatnya, sehingga kehebatan Im Sang dalam melancarkan beberapa tembakan akhirnya membuat dia berhasil menghabisi semua anak buah Paul, termasuk si Paul itu sendiri. Untuk kemudian Im Sang segera menembak kaki Yeon agar tidak bisa kabur dari tempat tersebut. 제가 거래를 좀 했거든요. 저 친구는 제 몫이 아닙니다. Sementara untuk Jak Yung kini sedang dihajar habis-habisan oleh si manusia super satunya lagi. Meskipun Jak Yung kini telah terpapar sampel tiran, dia tetap saja tidak mampu melawan setiap serangan yang dilancarkan oleh si manusia super hebat. Setelah sampel tiran berhasil Jak Yung kuasai, dia pun akhirnya bisa benar-benar mengimbangi kekuatan si manusia super dan bagaikan di film The Witch, Jak Yung terus-terusan menyerang si manusia super tanpa henti. Begitupun sebaliknya, si manusia super tahan hentinya pula memberikan serangan hingga pada akhirnya setelah berhasil menghabisi si manusia super kedua kali, Jak Yung akan segera menghabisi si Yeon hingga dirinya puas. Namun hal tak terduga malah terjadi tatkala Im Sang dengan sangat tega melakukan pengkhianatan. Wah, 조명 올려. Semua ucapan yang Im Sang katakan terkait kelemahan serta kelebihan tiran langsung Jak Yung cerna, di mana Jak Yung sadar jika lampu atau cahaya apapun yang menyerotinya sekarang adalah kelemahan dari tiran yang sekarang menguasai tubuhnya saat ini, sehingga lampu yang menerangi Jak Yung saat ini akhirnya padam, di mana Direktur Choi yang penasaran terkait orang yang terpapar tiran lantas menanyakan apa yang dirasakan oleh Jak Yung saat ini. Tidak hanya itu, Direktur Choi juga menyuruh Jak Yung agar segera pergi ke dalam gua apabila ingin hidup lebih lama. 아주 어두운 곳을 찾아. 한낮에는 많이 힘들 테니까 해는 절대 피하도록 하고. Setelah Jak Yung pergi ke tempat tersebut, Direktur Sa bersama puluhan pasukan akhirnya datang ke tempat itu untuk melakukan penangkapan. Im Sang yang tentunya sangat tidak ingin dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara pun, maka ia memilih untuk melakukan hal ini. Dengan kaburnya Im Sang membuat Direktur Sa sedikit frustasi, sehingga ia dengan sangat tega menghabisi Kim sebagai tanda peringatan agar Direktur Choi memberitahukan di mana sampel tiran berada. Direktur Choi yang tentunya tidak akan membiarkan siapapun mengambil barang yang sudah menjadi miliknya, maka dia juga lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya saja. 폭군은 우리 거야. Tamat, ending yang sangat membagongkan. kasih ya, jangan lupa komen, like, subscribe